Live lagi sama saya Fitria Deborah dari Duanyam. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi, tadi kita udah sempet live beberapa menit aja, tapi karena masalah teknis kita nyoba lagi ya. Jadi malam ini temanya pitching ciamik di depan klien. Jadi gimana caranya kita bisa pitching yang keren gitu sama klien. Malam ini bersama Mas Juan Firmansyah. Beliau adalah Business Development dan Account Manager-nya Duanyam. Jadi malam ini tim BD nih. Jadi saya juga dari tim BD, saya Fitria Deborah bersama Mas Juan. Oke, aku panggil lagi Mas Juan. Sinyal persinyalan aman malam ini supaya kita bisa asik ngobrolnya juga. Nah, kelihatan nggak? Hai Aman Fit. nggak? Kelihatan ya? Aman ya? Aman, oke. Oke, oke teman-teman, ini Mas Juan udah terhubung sama kita. Seperti tadi saya bilang, malam ini malamnya BD, Business Development. Kebetulan kami berdua dari bagian yang sama. Mas Juan ini manajernya, saya timnya. Jadi kita ngobrol tentang pitching yang keren nih depan klien. Gimana sih caranya? Nah, Duanyam di tahun ke-6-nya ini kebetulan kita sudah melakukan pitching banyak klien ya, Mas Juan ya. Cukup banyak sekali. Ya, cukup banyak sekali. Dan tahun 2018 yang paling berkesan buat Duanyam. Kebetulan kami jadi salah satu merchandiser, official merchandisernya Asian Games. Itu sampai belibet, maaf ya. Oke, kita mulai ngobrol ya Mas Juan ya. Udah siap ya? Yap. Mas Juan, mau nanya dong, pitching tuh apa sih? Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton tuh nggak ngerti pitching tuh apaan sih? Apa? Kincing, kancing? Atau apa sih pitching? Nah, mungkin Mas Juan bisa cerita apa tuh pitching? Oke. Mungkin untuk teman-teman, coba hai semuanya yang sudah gabung hari ini. Thank you banget sudah Hei, meluangkan ada Mbak waktu. Evi lagi. Hai Mbak Evi, nonton Oke. lagi. Mbak Evi dari Bang Jatim. Hai Mbak. Oh, wow. Hai Mbak Evi. Thank you banget loh udah meluangkan waktunya. Oke. Mungkin masalah istilah mungkin kebanyakan orang udah tahu ya. Cuma kita coba Ya, belajar lagi bareng-bareng untuk ngasih pitching. Sebenarnya kan pitching itu kan nggak hanya digunakan di business development, tapi semua lini benar. departemen menggunakan itu, gitu ya. Nah, pitching ini sebenarnya adalah kita propose sesuatu hal, entah itu bentuknya barang, sebuah ide, gagasan, jasa, ke orang yang ingin kerjasama dengan kita, yang akan, Ya, kalau misal Duanyun, yang akan melakukan partner bisnis, yang ya seperti itu kurang lebih. Ada oke. hal yang ingin disampaikan, dan orang menyebutnya ya pitching. Nah, dalam pitching tuh biasanya apa isinya pitching? Waktu kita approach mendekati klien, biasanya ngapain tuh? Untuk pitching itu sebenarnya apa ya, dibagi beberapa hal gitu. Tentunya di dalam pitching itu tidak terlepas dari namanya persiapan. Ada Hmm, persiapan di awal, tentu kedua adalah persiapan itu tentunya ada materi yang ingin disampaikan. Kalau misal duanya menyiapkan kira-kira produk-produk apa yang akan dijual ke konsumen kita, tentunya ke hmm, perusahaan-perusahaan yang bakalan ingin kerjasama dengan duanya. Di dalam pitching itu tentunya juga kita harus sudah tahu nih kita akan propose sebuah produk ini ke siapa gitu. Jadi kita melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan pitching di hari H gitu. Kita melakukan kayak misal cold calling atau misalnya email introduction dulu di awal untuk intro gitu. Why, kenapa perlu pitching di awal, kenapa ini begitu penting untuk diceritakan ke klien dan sebagainya kayak gitu. Lalu dalam pitching itu juga tentunya ada pelaksananya gitu ya, yang melaksanakan proses pitching itu gitu. Dan dalam proses pelaksanaan itu tidak terlepas dari namanya kerjasama antar tim. Kalau misalnya di business development kita saling koordinasi, menentukan strategi gitu ya, dan hmm. dan untuk menjawab kebutuhan dari customer juga. Jadi dalam pitching itu kita berusaha mempersiapkan segala sesuatu yang baik karena kan preparation is everything ya. Jadi kita udah memang harus nyiapin ya Mas Jon ya. Jadi Betul betul. jadi seperti tadi Mas Juan bilang, pitching itu mungkin hanya apa soal istilah sih karena sebenarnya intinya adalah bagaimana cara kita yang dalam hal ini kita cerita tentang duanya itu apa. Juga tadi Mas Juan bilang mempersiapkan produk apa yang bisa kita tunjukkan ke perusahaan yang kita tuju. Nah, uh, Betul.
selain ini nih, kan kita tuh sebelum pitching tuh pasti kan tadi preparation is everything ya. Kan juga nunjukin produk kayak gitu. Nah, Ya. dalam masa selain itu apa aja sih Mas kan kita tuh kan berarti perlu kayak cari tahu tentang perusahaannya gitu atau enggak ya? Kayak misalnya ini Oke. hmm, Ini kita ngomongin persiapan tentang seperti apa persiapan nih? pitching. Ya. Oke, persiapannya ya. Sebenarnya persiapan itu tergantung dari lini bisnisnya ya, atau Hmm, kategori industrinya gitu. Terkadang persiapannya nggak bisa dipakem. Tapi pada umumnya melakukan pitching ke seseorang, ke klien, atau ke customer, tentunya kita harus tahu dulu nih, hal yang paling pertama yang terkadang yang dilupakan dan harus dipersiapkan adalah kita harus background research dulu. hmm, Background research company itu penting. Kalau kita kan memang relationnya lebih ke B2B ya, business to ya. business, atau company to company, business to government. Kita harus tahu dulu nih kebutuhan customer itu apa, kebutuhan klien itu apa. Sehingga kita mencoba untuk kayak meresearch kayak sebenarnya kayak customer kita tuh sekarang lagi sibuk apa sih? Hmm, Sekarang customer kita itu lagi ada problem apa sih? Kayak gitu. Jadi itu semua informasi dikumpulkan. Lalu yang kedua, tentunya kita harus tahu juga sebelum kita melakukan pitching, kita mhm. harus bertemu dengan orang yang tepat gitu. Misalnya mendapatkan kontak itu Ah, semua orang ya, bisa ya. gitu. Orang yang Tapi tepat belum tuh gimana tentu tuh? orang yang tepat itu gini, Kak Fitria. Misalkan Hmm, kita melakukan pitching gitu ya. Bahan hmm, presentasinya itu udah bagus gitu ya. hmm, Tetapi ternyata yang di approach itu bukan orang yang bakalan yang bisa membuat sebuah keputusan, bukan eksekutornya di situ gitu. Sehingga hmm. jadinya apa yang kita siapkan ya percuma gitu. Pernah nggak Dan Mas Juan kayak gitu Mas? Jadi kayak misalnya pas lagi pitching ternyata orangnya nggak tepat gitu, ternyata dia bukan eksekutor atau ternyata dia bukan decision maker tuh cara ngatasinnya gimana kalau ternyata orangnya nggak tepat? Pernah sih pasti gitu ya, dari sekian banyak puluhan, ratusan klien yang kita lakukan di Dari duanya, ribuan kayaknya Mas Juan nih. ya banyak banget klien-klien yang kadang ya memang bukan lebih tepatnya bukan kurang tepat dalam dalam arti kayak uh, oh ini Hmm, bukan qualify bukan, tetapi intinya kita kan bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, semoga kerjasamanya pun berjalan dengan tepat waktu gitu yang betul. dibutuhkan. Kalau misalnya mengatasi ketika nggak tepat, ya tadi kita salah satu caranya mungkin uh, ya tadi referral itu penting. Gitu. Setidaknya orang Hmm, yang kita datangin kan orang yang bekerja di perusahaan itu kan Kak Fitria. ya Kita bisa betul. minta ke orang tersebut untuk Bukan mencoba lewat kayak broker ya Mas? Nggak, bukan lewat iya. broker ya. Jadi kita bisa nanya gitu kan, kayak sebenarnya kalau kita punya ide untuk pitching sebuah ide seperti ini atau kita pengen nawarkan sebuah produk kayak seperti ini, kira-kira komunikasinya ke siapa ya? Departemen mana dan Hmm, oke. Jadi kita bapak cari mana? tahu. Oke. Betul. Terkadang kita itu nggak bisa melakukan pitching atau kita pitching ke orang yang salah karena kita auto menjelaskan di awalnya, introduction di awal itu mungkin kurang tepat, kurang to the point, Hmm, sehingga orang yang menerima informasinya pun jadi misleading gitu. Oh, aku kira ini untuk media, oh ternyata bukan, misalnya kayak gitu. Banyak hal, oke. makanya uh, sebelum melakukan pitching tadi kan saya bilang introduction di awal, misalnya menceritakan tentang apa maksud tujuan kita itu penting banget dibuat seclear mungkin. Kayak gitu sih. Jadi harus jelas di awal. Pesannya itu harus jelas. Kita harus Ya, membawa pesan yang jelas. Kita harus nyiapin itu nggak akan terjadi kalau persiapannya nggak bagus ya Mas Jo. Jadi kita memang ya, harus uh, punya persiapan yang jelas. Nah, betul. itu Preparation is everything lah. ya preparation is everything. Wow, ini ada yang langsung nanya nih Mas Wow. Joan. Coba dong Kak Oke. dicontohkan bagaimana elevating pitch dengan waktu 2 menit. Waduh, gimana nih? Mas Joan mau nyoba? Kita tahan dulu gimana? Setelah itu kita Oke, ngobrol lanjut. coba aku pin dulu ya. Kita tahan dulu, ya dipin dulu. Eh, eh. Maaf guys. Oke, ya kita lanjut dulu Hmm. ya. Dari Agro Innovation, sebentar. Ditahan Halo Agro Innovation. membuat strategi pitching yang tepat. Nah, ini mungkin Mas Juan bisa share di sini. Gimana sih strategi pitching yang tepat? Hmm. Kalau kita ngomongin strategi untuk pitching, ya tadi kan sebenarnya itu
Uh, Selain preparation tadi kan? Google research ya. Tadi Ya, riset. Lalu tentunya preparation tadi kita udah jelasin ya, juga. betul. Uh, tentunya kalau bisa kita harus sudah mengenal dulu orang yang kita pitching. Jadi kita harus bisa menjalin pendekatan di awal gitu, Kak Fitri ya. Oh, Tentunya kita jadi harus oke. kayak jadi istilahnya tuh kayak di awal Kayak kita sudah tahu say beliau hi nih dulu gitu ya kali ya. Lewat WhatsApp, gitu. say hi, halo, saya Juan gitu-gitu ya. Ya, mungkin tidak sesimpel itu, tapi lebih tepatnya mungkin kita harus gali informasi orang itu sebenarnya itu di perusahaan itu atau di organisasi itu punya, Sebagai apa? Oke. iya, powernya itu seperti apa di perusahaan itu. Hmm. Sehingga kita tahu ketika kita menyampaikan sebuah ide itu tersampaikan dan kita bisa buat tapping point, oh harus ada kalimat ini, harus ada kata ini, harus ada poin-poin Hmm. ini, sehingga ketika kita menyampaikan ini pun, akhirnya customer pun, oh iya ya, saya akhirnya tahu gitu, bahwasanya itu apa ya, uh, sesuai dengan disampaikan, sehingga hasilnya pun sangat baik kayak gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah sebenarnya terkadang itu lagi-lagi kita ngomongin tentang preparation gitu. Hmm. Uh, Terkadang gimana kita bisa membuat ini kan poinnya adalah membuat seorang customer atau sebuah company itu amazed dengan presentation kita kan. Kita present Ya. sesuatu hal. Nah, Hmm. kita tuh kayak istilahnya kita melakukan istilahnya forecasting gitu kebutuhan mereka dengan coba mentranslasikan dalam sebuah bentuk proposal. Nah, kalau bisa Oh, proposal yang oke. dibuat itu benar-benar mendekati kebutuhan yang mereka. Yang Misalkan tepat kalau ya. contohnya Oke. duanya, iya kalau contohnya duanya kan kita berkaitan dengan bidang kreatif. Jadi kita Hmm. membawa demo produknya, kita membawakan sampel sudah ada logo company-nya, terus kita menawarkan beberapa additional value misalnya including sama packaging box-nya, terus kita mengkampanyekan tentang kayak, oh nanti kita bisa menyampaikan informasi tentang pentingnya misalnya ini ya kayak kondisi di new normal ini Hmm. kita sama-sama kayak mendukung produk-produk UMKM gitu. Jadi company A ini telah terlibat untuk mendukung produk UMKM atau produk lokal gitu di kondisi pandemik ini untuk supaya misalnya kayak gitu. Nah Ya. itu bisa dikomunikasikan di awal dan itu udah disiapkan bukan bukan after Hmm. dari meeting sehingga waktu pas di meeting itu tinggal pengarahan aja dari customernya gitu sih. Oh, jadi emang eh, kembali yang tadi ya, preparation is everything. Jadi memang segala sesuatu itu memang udah harus kita siapin. Jadi kita tahu bener nih perusahaannya lagi punya campaign apa. Jadi kita udah siap nih. Misalnya kita bakal mau kerja sama-sama dia, kita udah nyiapin proposalnya kayak apa sih gitu. Jadi kayak seperti itu. Jadi itu sangat penting Hmm, ya nggak Mas Juan? oke. Mas Juan kan Mas Juan ini Betul. udah tahun ketiga ya di Duanyam ya? Jangan disebutin, Mbak. Oh, nggak apa-apa. Nggak Oh, mau nggak apa ini, ya. berarti kan Mas Juan ini pengalamannya udah banyak kan ya? Nah, ada Masih ini nggak belajar. sih? Oh ya, baik. Jadi dari selama sekian berapa kali ketemu calon klien, bahkan udah jadi klien, itu apa sih cerita serunya? Pengen tahu. Uh, Cerita serunya mungkin banyak. Hal yang mungkin aku coba yang akan yang sampai sekarang menjadi poin aku ada yang masih nggak sulit untuk dilupakan ya adalah Oh ya, ketika ada yang sulit dilupakan. uh, di luar dari ekspektasi gitu. Terkadang kan kita biasanya udah membayangkan ekspektasinya, duh ini pasti bakalan kliennya agak susah nih untuk di approach gitu. Ternyata di luar bayangan kita menceritakan apa yang ide yang kita tawarkan gitu, why kenapa duanya itu ada lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya tuh waktu kita menceritakan itu aku tanpa disadari orangnya emosionalnya tuh terbangun gitu loh Kak Fitri ya. Sehingga sampai kayak Oh, oh dia ada jadi, ya. oh Betul. wow, Jadi ikut dia kayak jadi bisa kebawa, iya kebawa katanya udah emosi. Mas Oke. uh, Terharu, terlalu terharu, touching dia nih, terharu ya, terharu. terharu gitu ya. Dan kayak saya belum pernah melihat problem-problem hal kayak gini gitu. Apa yang bisa kita bantu dan sebagainya gitu. Dan akhirnya ya udah kita bisa melakukan. Akhirnya saya bisa menceritakan sampai itu sama klien kita yang sebenarnya yang cukup aku banyak garis bawahi adalah ternyata banyak customer-customer kita atau yang orang pertama kali kenal duanya itu nggak tahu juga tentang anyaman gitu. Masih sangat-sangat Oh, umum gitu. iya, iya, Bagi iya. mereka anyaman itu
ya sama gitu ya, anyaman itu adalah ya sama kayak anyaman-anyaman yang pada umumnya, nggak tahu itu Kayak tiker router, gitu ya, semua sama. ya, gitu. Dan tidak kebayang sebuah anyaman menjadi sebuah produk yang punya added value gitu. Di situ sih. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika seorang customer kerjasama tidak hanya sebagai hanya as a business, tapi juga mereka kayak apa ya? Terkadang saya pernah juga bantu klien yang di luar dari ngomongin bisnis sih gitu. Misalnya Oh, kayak wow. mereka minta Jadi, saran, oh, misalnya minta saran tentang jadi project-projectnya konsultan ya? mereka. Gitu. Jadi tuh kayak ngasih, Mas, saya tuh punya kampung binaan, itu baiknya gimana ya? Nah, ini penting banget buat seorang business development gitu. Terkadang kita melihatnya ini kan nggak relate ya dengan pekerjaan kita gitu. Iya, iya. Kayak tetapi karena kita seorang punya apa ya, punya willingness service yang cukup tinggi ke orang, ya mencoba ya tadi gitu. Selagi kita bisa membantu ya mencoba memberikan advice sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita. Di situ sih senangnya terkadang menemukan orang kayak gitu. Ya, senang sekali kalau kita justru bisa membantu orang lain ya. Di saat yang kita lagi pitching, malah kita jadi dimintain saran tuh sangat hal yang menyenangkan. Mas Juan, kayaknya kita perlu menjawab, sudah ada pertanyaan lain lagi nih. Oke, Ini, baik. Langsung aja ke ini pertanyaan kita. ya oke. Ini Baik. ada pertanyaan dari Cici Musliha. Ada pengalaman gagal closing dengan klien nggak, Kak? Sebelum ke agro innovation ya, ini kan praktek ya kalau agro innovation. Pengalaman gagal closing. Gimana Kak Juan? Pasti gitu. Kakak Fitri gimana? Tentunya sering kan. Memang untuk orang-orang yang bekerja di departemen business development gitu ya, sales, distribution company gitu, udah tahu gitu bahwasannya kita sudah terlalu udah sering. Siap ditolak, Kak. Udah siap ditolak. Iya. Rejection. Kalau dibilang pernah gitu. Tetapi yang paling penting itu gimana caranya ketika ada rejection, kita bisa peran kita tuh gimana, lebih tepatnya reaksi kita tuh harus gimana ketika di rejection, gitu. Ketika ditolak gitu. Nah, ya tadi gitu, saya yakin di luar sana juga ya, di anak duanya kita terus belajar, saya juga masih belajar untuk memiliki gimana mengatur emosional tentunya, mengatur emosi dan pikiran tetap stabil gitu. Bayangkan misalnya kita punya targeted, misalnya dalam 1 bulan menghubungi berapa banyak klien, tetapi yang closing tuh hanya beberapa dan beberapa di reject gitu. Dan itu kan kita sedih. Kalau kita nggak pakai kepala dingin gitu ya, dan hati yang adem gitu, kemungkinan kita nggak bisa dapat nih sebenarnya problemnya di mana. Bisa jadi karena ternyata paparan kita kurang jelas, ternyata produk yang kita tawarkan kurang menjawab masalahnya mereka gitu. Atau ada hal yang sebenarnya proses dalam melakukan pitching, negosiasi itu ada yang dilewatin, sehingga customer merasa bahwasanya kita kurang profesional mungkin, atau bisa jadi proses negosiasinya kita nggak dapatin jalan tengahnya. Misalkan kayak, duh mas, harga kalian tuh terlalu ketinggian, yaudah deh kayaknya kalian juga yaudah kita let go aja gitu. Bisa aja kan. Nah itu harus punya apa ya, sensitivitas yang cukup tinggi untuk mengetahui kebutuhan klien. Sebenarnya klien itu tuh mengapa bisa sampai kira-kira gagal close apa gitu, digali. Dan kita juga nggak bisa maksa sih kebutuhan klien. Kalau memang klien merasa bahwa saya belum butuh, ya nggak apa-apa. Tapi satu hal yang penting banget, ketika klien itu closing, bukan berarti hubungan itu berakhir pada saat itu juga. Enggak. Tapi tetap harus di-maintain gitu. Klien yang loss-loss ini tuh harus ada retentionnya. Kapan lagi gua nih harus hubungin lagi? Topik apa yang harus akan coba ditawarkan? Kalau misalnya plan A, B, C-nya gagal, kan ada DE sampai Z gila ya. Biasanya anak BD itu punya plan-plan yang terkadang ya itu harus punya banyak taktik dan cara yang berbeda gitu, cara pendekatan ke klien. Gitu sih Kak Fitri. Ya, jadi tim BD itu teman-teman seperti tadi Mas Juan cerita bahwa kita itu memang harus punya banyak akal, maksudnya kreatif gitu loh, fleksibel juga. Kalau misalnya plan A nggak bisa, ya berarti kita nggak bisa maksa harus A gitu. Tapi kita harus sudah punya pilihan B, C, D, E. Jadi udah fleksibel. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak bisa, gue harus bisa nih. Padahal ternyata cara yang A ternyata nggak bisa. Jadi ternyata cara B bisa gitu. Nah, benar banget.
ini nyambung pertanyaan yang ini nih Mas. Kendala yang kan itu ya kita supaya itu diminimalis. Kalau pas lagi klien tuh apa? Lagi pitching ke klien tuh apa ya Mas? Ya, Iya. Waduh, ini kok pos? Oh, Hai Fit. apakah bisa? Hai, hai. Bisa dengar suara aku? Ah, dan tapi Halo? sedikit uh, sepertinya sinyal Iya atau tadi sinyal sempat kamu ya yang agak. aku tadi juga tiba-tiba pause aja nih. Oke, Oke. kendala yang ditemui nih saat persiapan waktu pitching di depan klien. Hmm, Solusinya apa tuh Mas Yuan kalau lagi ketemu ada kendala kayak gitu? Ini nyambung pertanyaan tadi nih, gagal closing. Nah, pas dilanjutkan dengan oke. kendala. Kendalanya ya. Hmm, Terkadang hal-hal yang sebenarnya itu teknis, tetapi kadang hal teknis itu yang membuat semuanya berantakan apa yang kita persiapin. Contoh, hmm, hal yang sebenarnya itu simple, tetapi itu jujur aku pernah hampir mengalami ya, tapi belum pernah mengalami. Kita pastikan selalu kalau pitching itu membawa misalnya tablet, at least ada gadget yang kita bawa, minimal ya, handphone atau laptop atau tablet lain sebagainya. Nah, make sure properti kita bawa, alat ini kita bawa itu dalam keadaan baik. Baik di sini, hmm, sama ya baterainya harus full, slide presentasinya udah ready, udah dicek presentationnya semua slide-nya berjalan dengan baik, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang ya, kayak gitu terkadang terlihatnya mungkin simple, tetapi pas waktu kita presentasi, misalkan aja dengan si level gitu ya. Lalu pada hmm. dengan level kita presentasi, ternyata di tengah-tengah mati gitu, kan nggak enak ya. Itu Aduh, tentunya. malu tuh. Betul gitu. Lalu yang aku ngasih yang hal-hal simpel aja dari yang teknis, mungkin yang Ya, lebih pakar kayaknya udah tahu. Kedua misalnya itu adalah KTP gitu. Kalau hmm, misalnya orang-orang yang lebih banyak bekerja di area Jakarta gitu, misalnya dari satu kantor ke kantor lainnya, dari satu gedung ke gedung lainnya, udah nggak asing kan, kita tuh tukar kartu kayak kartu identitas gitu. ya, Sistem kartu identitas, misalnya kalau ada KTP misalnya SIM. Nah, kadang itu kita lupa membawa yang ada peraturan gedung itu nggak memperbolehkan masuk tanpa ada KTP dan kebetulan juga SIM-nya nggak bawa, wah bahaya kan. Dan yang awalnya tadi kita udah on time, jadi nggak on time gara-gara ya tadi hal yang kecil tadi gitu. hmm, hmm. Lalu, nah tadi saya ngomongin on time, ini juga berkaitan. Terkadang kita harus tahu gitu, memperkirakan perjalanan kita dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Bisa jadi dalam satu hari itu kita meeting lebih dari 2 perusahaan, 3 perusahaan. Atau kita memperkirakan dari jarak rumah ke tempat kantor itu berapa menit atau berapa Hmm. jam gitu. Nah, kita harus punya kemampuan untuk membaca itu. Gitu. Ini kemampuan satu hal yang penting untuk kita bisa on time. Mengingat Bisa, Jakarta yang begitu sebelum pandemik ya, kita aduh, tahu lah macet di mana-mana. Kita harus tahu normalnya kalau kita bisa perjalanan itu berapa jam gitu. Kalau ada perhitungan, biasa kita udah tahu nih harus ngapain dulu di awal gitu. Kalau misalnya macet dan strateginya ngapain dan sebagainya gitu. Intinya harus punya preparation di situ sih. ya. Kendala hal-hal yang teknis seperti itu sih yang terkadang terlupakan, tapi itu penting. Ya, kendala non teknis ya itu ya itu tadi kata Mas Juan tadi kan kita di Jakarta ya. Jadi kadang-kadang kita harus meeting atau pitching tuh di gedung perkantoran. Nah, itu Hmm. hal yang harus terus dibawa adalah identitas karena kita harus tukar di ID terus untuk supaya akses ke apa naik ke atas itu nggak ada di kayak buku gitu nggak ada. Itu sudah apa dengan sendirinya kita belajar. Nah, Mas Juan, tadi kan sempat cerita kalau ada kendala, solusinya gimana ya? Nah, pengen tahu nih, Hmm. don'ts-nya apa sih kalau waktu pitching tuh? Oke, hal-hal yang mungkin aku coba tadi tentunya tadi masalah preparation is everything udah tahu lah ya. Ya, Apa hal ya, yang perlu itu harusnya kalau dunya udah tahu, tapi dance ini mungkin yang terkadang terlihat simpel yang seolah-olah pengen mencairkan suasana, tetapi ini bisa menjadi si malakama gitu. Ketika hmm, kita mengatakan itu. Apalagi kalau kita ngobrol dengan corporation yang sebenarnya kita kan ngobrolnya dengan
departemen-departemen yang sebenarnya tuh punya eh, bisa perusahaan A gitu ya. Perusahaan itu Hmm. A itu pada saat ini lagi mengalami violate gitu, atau punya kasus gitu company-nya gitu. Anggaplah misalnya perusahaan A gitu, dimention oleh Hmm. bapak-bapak di KPK gitu ya. Nah, Waduh, ini jangan sampai gitu ya, berat nih. kita sebagai seorang BD mencoba tidak sengaja mention isu sensitif ini gitu. Yang awalnya tadi membawa Hmm. suasana, jadinya akhirnya berantakan gitu. Hal sensitif jangan pernah dibicarakan, yang kalau bisa jangan di-mention, karena kita nggak tahu responnya orang itu akan seperti apa. Makanya Hmm. disarankan untuk kayak ya tadi kita lebih baik menceritakan project khusus ada company itu, apa yang kita bisa support ke mereka gitu. Dibandingkan kita harus menceritakan apa yang mereka alami misalnya hal yang berkaitan dengan bad things. Lalu yang perlu dihindari adalah ya tadi gitu, kesiapan sih sebenarnya, kesiapan dari kita sendiri, Mhm. terutama buat orang BD gitu yang masih baru, yang masih belajar, karena kan beda, lini industrinya beda, tentu produk knowledge-nya juga akan berbeda, sehingga butuh Benar. timing gitu, proses untuk mereka memahami produk tersebut, jasa itu tersebut. Jadi untuk yang awal-awal, terutama yang mungkin yang baru belajar gitu ya, disarankan untuk ketika ada informasi yang belum clear dan itu ditanyakan di saat presentasi, disarankan untuk sebaiknya kalau tidak mengerti banget, minta izin lah ke orang tersebut untuk bolehkah saya menjawab besoknya untuk memastikan gitu. Ini Dibandingkan nggak bisa kita so tahu ya, nggak boleh so betul, tahu. dibandingkan kita Hmm. memberikan informasi yang jangan-jangan informasi kita sampaikan salah gitu ya kan Kak. Hmm. Dan itu bahaya kan untuk company-nya juga dan untuk kredibilitas kalian sebagai business development gitu. Itu penting banget. Ya. Dan ini perlu dipastikan juga gitu bahwasanya informasi itu bisa kita penuhin dan kita uh, bisa memenuhi dan tepat waktu. Dan lalu selanjutnya itu berkaitan dengan tepat waktu atau bisa tepatin janji gitu ya. Misalnya kayak klien kita sudah tahu kan, oh mas saya butuh prosesnya cepat nih, boleh nggak habis presentasi semuanya dikirim, barangnya harus diproses gini gitu. Nah kita harus bisa sebisa mungkin sudah memperkirakan timeline-nya. Nah ketika misalnya nggak tepat waktu, kita harus bisa nih memberikan reason yang cukup make sense gitu. Kenapa nggak tepat Hmm. waktu dan memberikan informasinya jauh-jauh hari kalau misalnya ada problem kayak gitu. Intinya seorang business development itu terutama untuk yang company-nya segitu agile-nya ya harus bisa kayak harus kayak klien itu top priority kita gitu Hmm. sehingga ketika ada problem ada masalah apapun di dalam kita ketika project itu dijalankan ada isu disarankan untuk diceritakan aja itu jangan ditutupin mungkin kalau kita Hmm. udah menceritakan dan ya tadi kalau ada problem kalau kita udah kasih tahu di awal biasanya sih dari mereka bakalan mengerti dan menanyakan solusinya apa. Nah itu penting, tim business development harus sudah tahu nih dia udah menyiapkan solusi apa yang untuk masalah tersebut kayak gitu. Ya, jadi seperti Gitu. Mas Juan cerita bahwa kita itu harus hati-hati. Jadi preparation tuh is everything. Jadi kita mesti tahu perusahaan ini lagi campaign apa, terus dia Hmm, lagi pemimpinnya siapa. Ternyata, hmm, oh kan nggak boleh ngomong hal yang sensitif. Jadi kita udah tahu tuh apa namanya, oh jangan ngomongin masalah apel misalnya. Oh, jadi misalnya si ownernya nggak suka apel, jadi kita nggak mungkin cerita tentang apel, jadi kita udah tahu dulu. Jadi persiapan itu penting banget. Terus kita juga bisa selalu think ini ya, positif juga. Selain positif, kita juga harus selalu kreatif. Kalau misalnya oke. kayak sebenarnya sama seperti yang tadi bahwa tim BD itu harus seperti itu sih. Jadi orang-orang BD harus punya pemikiran yang seru. Bukan, maksudnya lebih kreatif lah, jadi bisa tahu kalau misalnya A nggak bisa, bisa mikir B nggak bisa C gitu, jadi nggak pantang menyerah gitu, nggak ngambekan. Kalau Betul. ngambekan mah nggak bisa jadi tim BD, kayaknya jadi tim yang lain. Jangan baper gitu ya Kak. Ya jangan baper kalau bapaknya pergi padahal udah janjian. Pernah ya Mas John kayak gitu ya, lagi sudah janjian, ternyata udah janjian nih jam 8, ternyata bapaknya pergi jam 8 loh. Iya, Nah, bisa aja terjadi. Nah, kayaknya Mas John pernah juga kan seperti itu. Jadi kan langsung Mas John berpikir cari cara yang lain supaya tetap bisa meeting, mungkin bukan dengan bapaknya tapi dengan cara yang lain. Nah, Betul. apa tuh
Nah, ini kan dari tadi kita cerita tentang situasi normal ya sebetulnya. Kayak misalnya meeting presentasi langsung depan kliennya, terus atau kita janjian terus orangnya bisa molor atau ternyata dia nggak jadi datang semacam seperti itu. Nah, ini kan bulan-bulan ini kan bulan-bulan luar biasa ya. Hal yang tidak biasa yang kita alami dari bulan Maret sampai sekarang. Nah, nggak mungkin kan dari bulan Maret sampai sekarang kita nggak punya klien kan? Nah, puji Tuhannya kita masih punya klien, kita masih bisa pitching. Nah, itu gimana caranya Mas Juan? Sebenarnya tentunya kayak nggak cuma duanya, nggak cuma Ya, perusahaan kecil, perusahaan yang besar juga sama-sama dengan adanya pandemi ini sedikit tergoncang lah. Tentunya perusahaan paling besar yang agak goyangnya salah satu company kita tentunya. Cuma yang tadi gitu, betul. goyang di sini maksudnya struggling ya. Kita Ya, semuanya kita struggling survive dan struggling. survive gitu ya untuk agile dan adjust dengan kondisi yang sekarang. Tentunya yang awal tadi offline gitu ya, sekarang harus online semuanya. Ya, Meetingnya yang tadi face to face harus virtual via Zoom meeting, Google meeting kayak gitu. Untuk duanya yang awalnya mungkin kita selalu ya tadi kita selalu ada demo produk gitu Kak Fitria. Ada demo ya. produk yang kita tunjukkan dan bedanya karena kita tuh industri kreatif, terkadang orang membeli sebuah produk itu kebanyak nggak tahu sih ya karena sesuatu hal yang bentuknya fisik yang kayak barang apalagi anyaman gitu ya orang yang Mm-mm. sama sekali Kan anyaman barangnya kita tuh kan unik soalnya ya, bukan yang kayak betul jualan sabun, udah tahu lah sabun bentuknya kayak gitu. Nah, kita ini kan unik. betul jadi terkadang untuk menjelaskan melalui virtual juga menjadi tantangan gitu jadi Hmm, biasanya yang kita lakukan ya tadi untuk bisa kita menyesuaikan kita kirimin sampel satu persatu ke klien kita Kak supaya wow. oh ternyata kliennya butuh gitu ya udah kita coba kirimkan barangnya untuk bisa melihat barang seperti apa. Di kondisi COVID ini juga kita memastikan bahwasanya tidak hanya BD-nya juga komunikasi kan BD itu berjalan karena disupport dengan departemen-departemen lain yang paling berkaitan mungkin Hmm, kreatif, kemudian tim operation gitu ya yang sebenarnya di kondisi pandemik ini duanya kan juga ada beberapa hari yang mereka masuk timnya ada beberapa hari jadi di rolling ya nggak full ya. supaya bisa make sure kapasitas ruangan duanyam itu hanya diisi dengan standar protokol kesehatan kayak gitu. Jadi itu juga jadi tantangan gitu. Terkadang kita kayak membutuhkan sebuah sampel harus dikirim ke klien, kita harus juga apa ya istilahnya memastikan bahwa saya untuk pemenuhan order bisa berjalan dengan baik kayak gitu itu juga menjadi tantangan di kondisi pandemi. Gimana caranya pesan yang disampaikan dan solusi yang disampaikan tetap bisa terjawab biarpun di kondisi pandemi tidak menjadi semoga tidak menjadi isu gitu dan bisa menjawab kebutuhan klien gitu. Dan yang tidak kalah penting ya tadi kan dengan kondisi pandemik ini otomatis bisnis prosesnya beberapa perusahaan juga ada yang menyesuaikan dari kondisi pandemik sehingga karena proses bisnisnya berubah gitu ya mau nggak mau beberapa kegiatan mereka yang sudah mereka laksanakan harus ada yang di cancel ada yang di apa ya harus ditunda atau kayak ganti konsep dan sebagainya. Nah itu gimana caranya seorang BD bisa masuk di dalam itu untuk memberikan solusi. Hmm. Jadi masa pandemi ini seperti tadi Mas Juan juga ada cerita bahwa kita pun mengalami apa ya, ya survive dan struggling tadi. Tapi kita itu tidak menutup apa namanya niat kami untuk terus approach ke klien gitu. Jadi kita tetap berjuang dengan berjualan, tetap approach dengan klien dengan cara yang sekarang hanya bisa dengan virtual. Justru itu menuntut kita untuk lebih kreatif sih, gimana caranya supaya si klien bisa lihat barang kita. Nah, seperti tadi Mas Juan cerita bahwa kita bahkan ngirimin klien apa sampelnya ke klien, jadi mereka tetap terima. Oh kayak gini bentuknya gitu, karena produk anyaman itu nggak apa ya sedikit unik gitu, jadi nggak biasa. Jadi kalau nggak dipegang itu emang emang nggak ngerti, nggak tahu bentuknya, nggak ada bayangannya gitu. Karena kan orang-orang tuh taunya anyaman kayak tikar atau kayak ya kayak kipas misalnya kipas sate gitu kan. Tapi kan nggak tahu kalau anyaman tuh bisa spesial yang dua nyam punya produk dua nyam punya. Nah, Mas Betul. Juan,
Nih, oh ya, kita lupa menyapa teman-teman yang sudah join di sini. Teman-teman kalau punya pertanyaan boleh di kolom komentar atau di ini yang ada tanda tanya, kotak tanda tanya ini boleh nulis pertanyaannya. Dan kalau misalnya nanti setelah ini berakhir, teman-teman masih pengen tanya, nah, boleh dong, boleh tanya, bisa kirim DM atau ada link. Sapa ada Ujul, ada Pak Yaumil, thank you banget sudah meluangkan waktunya untuk dengerin Dua Nyam. Ada Ibu Rani juga dan banyak ya gitu. Ada banyak loh. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apa itu? Ya. Dari Pak Andreas S. Sukendro. Bagaimana Dua Nyam bisa dapatkan dan maintain customer B2B? Wah, ini pas nanyanya sama pakarnya nih Pak. Silakan Mas Juan dijawab. Thank you Pak Andreas untuk pertanyaannya. Kalau untuk cara mendapatkannya sebenarnya masing-masing company ini punya strateginya masing-masing. Gitu ya. Kalau untuk Dua Nyam sendiri bisa dari kan ngomongin klien itu kan erat kaitan dengan kita ngomongnya leads lah ya. Leads yang kita dapatkan bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Kalau dari luar ini tentunya ada kerjasama dengan teman-teman marketing gitu. Misalnya kayak bagaimana digital marketing itu bekerja sehingga bisa mendatangkan leads secara otomatis gitu. Itu yang kita lakukan dari kayak deliver sebuah kontennya, project campaign-nya. Jadi untuk Pak Andreas pastikan ketika punya sebuah produk itu mengkomunikasikan itu benar-benar sampai ke customer-nya gitu. Makanya itu berkaitan gitu juga dengan digital marketing kita spend setiap bulannya gitu, campaign yang kita bawa gitu. Lalu kayak konten dan desain yang kita post di dalam Instagram. Lalu aset-aset digital kita semuanya harus dimaksimalkan, misalnya kan website gitu ya. Lalu misalnya ada WhatsApp gitu. Dan semua tools itu digunakan sebaik mungkin gitu. Dan tentunya kita juga bisa tersebut kita analisa satu persatu gitu. Trafiknya seperti apa, visitor yang datang itu lebih dominan dari kota mana, gendernya bagaimana, sehingga kita bisa memutuskan gitu. Kami dari business development di Dua Nyam melakukan kayak ya tetap sih sampai sekarang ya face to face approach gitu ya, call calling gitu ya, melakukan introduction melalui email gitu satu persatu klien-klien kita dan tidak lupa kita untuk banyak terlibat sih di isu-isu atau topik-topik yang berhubungan dengan industri yang mereka lakukan gitu. Misalnya kalau yang sekarang duanya banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN misalnya, dengan government. Nah, gimana caranya apa yang dilakukan Dua Nyam itu gitu ya bisa berhubungan dengan topik-topik atau isu yang lagi dibahas atau yang lagi dilakukan oleh industri tersebut gitu. Sehingga harapannya tadi kita dapat klien dengan mudah gitu. Nah, untuk maintain-nya sendiri baik berapa cara sih gitu. Baik itu kita secara personal personnya juga harus punya personal branding yang baik gitu di mata klien gitu. Jangan sampai kita approach sebuah produk tapi kita sendiri sebagai as a business development gitu ya, attitude-nya juga nggak baik, kemudian tidak fast respon gitu, dan itu juga punya pengaruh gitu. Nah, dengan seperti itu kita akan mudah maintain gitu, dan satu hal yang sebenarnya paling penting untuk maintain sebuah klien itu tidak serta-merta kita menghubungi klien itu selalu nanyain tentang Pak, Bu harus order apa lagi? Bu, kapan nih order lagi? Gitu. Kita kan bisa menanyakan hal-hal yang sebenarnya nggak berkaitan juga. Gitu. Sesimpel di mana selalu jualan ya. Mereka, betul, sesimpel di mana kita menanyakan kabar mereka. Misalnya kayaknya Pak, kabarnya gimana di kondisi pandemik ini kan kita sama-sama awas ya. Jadi kita harus memastikan juga ya, betul. Kalian kita ini sehat ya sih, baik-baik ya sih. Ini penting banget. Awalnya kita komunikasi melalui hanya menanyakan kabar, bisa jadi kan menjadi obrolan untuk closing deal gitu. Betul. Kayak gitu sih. Ya, jadi Pak Andreas
tadi seperti Mas Juan bilang bahwa kita itu di sini nih di Duanyam kita tuh teamwork. Jadi kalau mau mendapatkan sesuatu nggak cuma tim BD juga yang bisa membantu adalah teman-teman dari tim marketing. Tim marketing tuh teman-teman yang mengaktif apa namanya untuk sosial medianya kita, digital asetnya kita. Jadi mereka juga mempersiapkan Duanyam tuh isinya apa, ceritanya apa. Itu jadi sejalan dengan apa yang kita jalankan sebagai business development. Nah, maintainnya tadi seperti Mas Juan bilang, kita nggak melulu soal jualan. Kadang-kadang kita tanya apa kabar atau sehat atau enggak. Kan ini masa seperti ini ya, kesehatan tuh penting. Kadang kita tanyain hal-hal seperti itu. Kalau kemarin Lebaran kita kirimin kartu, kayak gitu salah satunya. Nah, ini Mas Juan udah banyak pertanyaan nih sebenarnya. Oke, ini ada lagi. Ini Pak Andreas sebenarnya nanya Mbak Nisa. Nisa, halo Mas Juan. Iya, oke. Pertanyaan dari Mbak Nisa ya. Iya. Nisa warga Dipura. Hai Kak. Oke, apakah Duanyam mempunyai beberapa akun? Dulu iya, cuma kalau sekarang kita fokusnya di satu akun ini. Sebenarnya punya beberapa akun itu tidak masalah, selagi misalnya lini bisnisnya berbeda atau bisnis unitnya benar-benar nggak relate antara satu dengan lainnya, sehingga dibutuhkan akun yang baru karena memang strategi komunikasinya beda, target marketnya beda, kemudian apa ya, konsep yang disampaikan juga beda, sehingga membutuhkan akun yang berbeda gitu. Kalau untuk Duanyam saat ini, kita saat ini banyaknya di Duanyam gitu. Kalau Duanyam ya, ini yang lagi dipakai live ini Duanyam. Gitu. Ini seberapa Halo, Mas Juan? Wow. Oke. Kita seberapa efektifkah untuk pitching ke investor? Sebelum pitching ke investor, tentunya kita harus tahu dulu nih needs-nya, kenapa kita harus pitching gitu. Kita juga kalau pitching ke investor tentunya dibilang penting tergantung kebutuhan dari sebuah perusahaan ya. Kalau memang perusahaan itu melakukan scale up, memang sudah waktunya melakukan scale up, naik kelas, misal bahasa gampangnya gitu ya. Ya menurut saya butuh gitu, karena kan yang tadi gitu, perusahaan tetap butuh bertumbuh. Kalau Duanyam sendiri melihat bahwasanya Duanyam terus bertumbuh, bergerak untuk menuju jauh lebih baik lagi, sehingga kita butuh investor gitu. Nah, di luar dari penting nggak pentingnya, sebenarnya nggak kalah penting adalah kita harus punya alasan yang cukup kuat mengapa Duanyam misalnya atau perusahaan tersebut harus pitching ke investor. Itu paling jauh lebih penting sih. Dan harus tahu benar-benar kita kenapa membutuhkan investor dan data analisa kebutuhannya apa. Misal kalau ngomongin tentang suntikan dana harus berapa besar gitu ya, dan uang itu akan digunakan untuk apa, pengembangannya akan ke arah mana, lalu kayak melihat kayak untuk 10 tahun mendatang ini company akan menawarkan seperti apa, sehingga hal-hal itu menjadi tolak ukur investor juga gitu. Lalu sebelum pitching ke investor, tentunya harus semua timnya dibawa ke dalam satu framework yang sama. Jangan sampai kita mau pitching ke investor gitu, tapi ternyata timnya belum siap. Kenapa? Timnya pertama belum well knowledge gitu ya. Merekanya belum tentu untuk, karena scale up ini kan nggak cuma ngomongin hanya foundernya, tetapi semua tim. Kalau misal tim dari tim sampai foundernya terlibat dan mau siap untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi, kalau semua udah kelihatan, oh semua tim ini sudah terlihat kalau mereka siap, nah menurut aku udah saatnya untuk pitching investor. Gitu. Ya, begitu Pak Andreas. Ini Pak Andreas langsung nyambung nih pertanyaannya. Apakah syarat seperti NIB untuk BUMN mutlak diperlukan? Oke. Untuk NIB beberapa BUMN kalau misalnya untuk di Duanyam nggak semua. Kalau Mas Juan mungkin perlu dikasih tahu NIB itu apa, mungkin ada yang nggak tahu apa itu NIB.
Eh, NIB itu nomor induk untuk kayak ya, mohon maaf kalau saya salah gitu. Ini salah satu dokumen tuh registrasi ya, benar ya. Oke. Kalau kita biasanya pakainya kalau untuk ngomongin masalah dokumen, Oh, kita bisa nomor pakai induk yes, berusaha untuk ya UKM. Nah, nomor induk. ya, Ini sama dengan kayak misalnya kayak SIUP kali ya Kak, yang surat izin ya, usaha, sepertinya gitu kan. betul betul. TDP, Nomor induk kayak berusaha, gitu. ya. Kayak, saya mohon maaf kalau kurang istilah-istilah yang terkadang kita menggunakan istilah kayak SIUP, TDP, kemudian beberapa informasi yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh BUMN. Kalau beberapa, kalau kita ikutin tender di BUMN gitu ya, perusahaan BUMN, beberapa ada yang minta gitu. Ada Hmm, beberapa yang mereka cuma butuh NPWP aja, Kak. NPWP, invoice, tidak selengkap itu. Tapi kalau misalnya kita ikut tender yang benar-benar proses itu dari awal, biasanya tuh government tentunya butuh itu gitu. Apalagi BUMN ya, mereka kan ada ya, procurement system gitu, yang di dalamnya yang mengharuskan orang tersebut secara legalitasnya itu kredibel gitu. Apakah PT-nya benar-benar bayar pajak atau tidak, kemudian memastikan perusahaan ini tuh gimana secara hukumnya, ada SK Kemenkumham juga, kemudian terdaftar di pajak atau tidak, kemudian banyak company-nya ya. Syaratnya banyak banyak nih. sebenarnya kalau ngomongin syarat. Tapi kalau ngomongin NIB atau SIUP gitu ya, tentunya beberapa company minta, tergantung kebutuhan Hmm, sih. Kalau di in general rata-rata minta sih. ya, karena itu kayak masuk ke procurement soalnya ya. Betul. Ya, ini Mbak Nisa yang tadi nanya lagi nih, apakah promosinya hanya di media sosial saja atau di media apa saja? Ini maksudnya promosi duanyam ya? Iya, promosi duanya. Ya. Oke, thank you Kanisa. Jadi, kalau untuk duanyam sendiri, kita promosinya salah satu yang paling cukup besar itu di media sosial. Hmm. Tetapi terlepas dari media sosial, kita kan sebelum pandemi cukup banyak ikut kegiatan offline ya. Oke, Ya, misalnya betul. exhibition, gitu. Exhibition baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, itu salah satu. Ya. Kedua, kita kerjasama dengan brand-brand lokal atau yang punya ketertarikan dengan isu-isu yang sama dengan Duanyam, itu tentunya. Mhm. Itu yang mereka punya gitu. Lalu kita kerjasama dengan people power yang ya sejenis kayak influencer lah ya. Tetapi yang dia sebenarnya ya bagian dari bisnis tersebut juga gitu. Itu kita Hmm. sih lewat itu juga. Kan Lalu influencer dari yang sevisi kali ya, Mas Juan. Nggak sekedar Betul yang influencer seperti yang ala-ala, tapi betul. betul-betul yang satu visi dengan Duanyam sih. Kayak, lalu kita ikut trade show juga Kak gitu. Jadi kita ikut trade Ya. show Indonesia gitu ya. Trade show ini yang relate dengan yang kita lagi tackle, yang mau kita coba approach gitu. Dan di luar dari itu sebenarnya ya macam-macam aset digital kita juga kita maksimalkan seperti website, kita juga ada di marketplace seperti di Ya. Tokopedia, ada di Shopee, kemudian ada di GrabMart gitu. Kita memastikan untuk availability produk kita tuh sebanyak mungkin sehingga Ya. orang bisa menjangkau produk Duanyam dengan channel yang cukup banyak sehingga Ya. tidak ada alasan untuk tidak bisa mendapatkan produk lokal asli dari Flores, dari Kalimantan, dari Papua dengan mudah. Seperti itu sih. Ya, jadi kalau ada yang bilang, aduh susah banget sih dapat ini Duanyam, aduh tokonya pada tutup. Bukan alasan. Coba lihat, buka HP-nya, lihat ada beberapa marketplace, kita ada di sana. Tadi Mas Jondo bilang di Tokopedia, Shopee, ada di GrabMart juga. Bakal ada di itu ya Mas ya, yang itu. Oh, nggak jadi kayaknya. Oke, nggak jadi sebutin. Hmm. Oke, OTW, kenapa? OTW aja gitu ya. Ya, OTW, ya OTW. Oke, wow, udah nggak kerasa loh, udah mau sejam. Ini Hmm. untuk terakhir, mungkin 5 menit terakhir, Mas Juan. Coba yang pitching tadi diminta sama penanya pertama dari Argo Innovation, pitching dalam waktu 4 menit. Gimana? 2 menit Contoh-contoh. kali ya.
Dua Oh ya menit. boleh, Kalau 2 menit. contoh, Boleh, boleh. ini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Ya, Saya bicara seperti ini bukan berarti saya jauh lebih expert, tapi tidak. Dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan industri masing-masing aja. Gitu. betul. Nah, biasanya kalau saya pitching, contoh nih ya, saya akan mencoba tentunya tidak terlepas kayak gini. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih untuk waktunya. Uh, Kami sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti Bapak Ibu ketahuin gitu, yang proposal sudah kita lakukan, yang kita kirimkan, bahwa saya duanya merupakan social enterprise company yang fokus untuk memasarkan produk-produk kerajinan anyaman untuk peningkatan kesehatan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan perempuan. Dan ini beberapa produk kami yang menjawab dari kebutuhan dari bapak-bapak. Kami mengetahui bahwasanya ada beberapa program dari perusahaan Bapak yang bisa dikolaborasikan dengan Duanyam. Ini adalah produk A. Produk A ini seperti yang ada di slide presentasi ini, punya keunggulan untuk bisa digunakan di acara conference, seminar, yang lebih berhubungan dengan program yang Bapak laksanakan. Dan produk B ini lebih menjawab untuk program-program Bapak, misalnya dengan kampung binaan, misal dengan CSR, dan yang produk C ini juga berkaitan dengan SDGs program. Misalnya kalau misalnya Bapak concern terhadap social impact investment, ini salah satu produk yang mungkin relate. Ada 3 produk ini, kami siap untuk mengeksplor lebih jauh lagi untuk menyesuaikan kebutuhan dan tentunya budget. Kami tahu dan paham bahwasannya tidak mudah untuk bisa menyesuaikan budget di posisi pandemi ini. Lebih lanjut nanti kita akan diskusi di meeting ini. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan. Wih, 2 gila, menit ya. Ini kan keren. cuma 2 menit sih. Kayaknya nggak nyampe 2 menit. Wow, keren banget. Terkadang saya itu pernah juga Kak, pitching itu di atas mobil gitu dengan orang, Wow, atau lagi pitching ngobrol gitu. ngobrol gitu. Misalnya kita lagi di mobil ketemu orang, kita pitching gitu. Kan mau kita pertama perkenalan dulu, kedua kenalin deskripsi singkat tentang company itu biar orang tahu, lalu terakhir udah langsung ngomongin produk aja. Kan memang kita sama dia kan penasaran produknya apa. Sebenarnya nggak terlalu ribet ya, nggak mesti kayak, waduh, jadi ceritanya nggak usah yang gimana-gimana gitu. Dalam waktu semenit loh Mas Juan tadi, aku sebagai orang yang misalnya jadi orang yang dipitching itu langsung, wow, apa tuh Duanyam? Jadi pengen tahu gitu. Jadi langsung buka di IG-nya, Duanyam, apa nih gitu. Ini Mas Juan sebenarnya ada satu pertanyaan lagi. Kayaknya masih sempet sih. Pak Andreas lagi nih. Dari sekian banyak marketplace, yang manakah yang paling efektif untuk produk Duanyam? Oke, kalau ditanya yang paling efektif, sebenarnya semua marketplace itu punya apa ya, sama kan, kayak targetnya mereka beda-beda. Kalau dari Duanyam sendiri, sebenarnya kita lebih banyak main kerjasamanya di semua marketplace sih. Kalau paling efektif, tergantung. Kalau beda campaign, bisa jadi campaign yang A itu efektifnya di Tokopedia. Campaign B efektifnya di Shopee gitu ya. Campaign C efektifnya di Lazada, tergantung gitu. Karena itu marketnya beda-beda. Kalau misalnya lebih ke arah produk yang lebih ke perempuan gitu, yang collectionnya lebih ke woman gitu. Kadang Shopee lebih banyak ya Kak, gitu. Kadang kalau Tokopedia itu lebih general gitu. Gitu tapi sih. emang tergantung ininya juga sih, maksudnya tergantung marketnya. Kadang-kadang orang tuh kan tergantung kesukaan ya. Kadang ada yang lebih suka belanjanya di Tokopedia, ada yang lebih suka di Shopee. Jadi tuh nggak bisa dipastikan sih mana marketplace yang paling efektif. Ini kan itu kan lebih ke retail ya. Jadi memang tergantung, kalau di marketplace tuh Duanyam lebih ke retail. Jadi ya tergantung orangnya aja gitu. Cuman kalau dari marketplace-nya kita kebetulan 2 marketplace yang kita sebutin dari tadi tuh cukup oke sih buat Duanyam ya. Ya, tapi bisa jadi untuk bisnis yang lain mungkin nggak cocok ya, itu kembali ke orang-orangnya yang jadi kayak customersnya gitu yang sesuai. Nah ini teman-teman yang mungkin nggak sempat drop pertanyaan, saya sudah pin ini linknya untuk kalau masih mau nanya-nanya lagi, tiny.cc/ekosistem Duanyam itu boleh tinggalkan pertanyaan di situ. Ini malam ini lumayan banyak nih pertanyaannya, seru juga ternyata nih sama Mas Juan, Business Development Managernya Duanyam. Jadi teman-teman
Jangan terus ikuti kita, soalnya IG Live-nya terus ada ya, ini kan dalam rangka belajar bareng duanya. Bukan berarti kita paling pintar, tidak, tapi kita mau berbagi apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita jalani selama 6 tahun. Ini sebagai kewirausahaan sosial yang sangat memperhatikan perempuan dan mempromosikan budaya juga mau meningkatkan kesejahteraan untuk para mama-mama kita yang ada di Indonesia Timur atau daerah yang lain. Karena begitu, Mas Juan? Wow, tinggal 2 menit. Ini IG live pertama aku yang hampir sejam banget loh. Oke, mungkin closing dari saya, Kak Fitria. Untuk teman-teman produk UMKM, mari kita bergandengan tangan sama-sama untuk saling berjuang untuk di kondisi pandemik ini. Untuk perihal pitching, sebenarnya by process, learning by doing, by process semuanya akan bisa dipelajari pelan-pelan. Dan tentunya ya tadi gitu, tim tuh penting gitu. Makanya jangan lupa selalu untuk upgrade timnya, untuk terus belajar dan mencoba dengan cara-cara baru gitu. Pelan-pelan akan menyesuaikan sesuai dengan marketnya gitu. Ya, betul. Seperti kata Mas Juan bahwa kolaborasi itu penting. Kami sangat menghargai teamwork, kolaborasi bersama, bahwa terutama pada masa seperti ini kita nggak mungkin berjalan sendirian. Kita perlu bergandengan tangan untuk sama-sama kita tetap survive di masa pandemi yang kita nggak tahu kapan selesainya. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di sini, yang sudah kasih pertanyaannya keren-keren. Terima kasih. Terima kasih Mas Juan. Terima kasih ya buat waktu. Iya, saya sebagai yang menyampaikan materi, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang salah penyampaian, saya mohon maaf gitu ya Kak Fitria. Saya juga ya sama-sama, saya mohon maaf kalau belibet-belibet ya, terus sinyalnya kalau kurang oke. Oke, terima kasih teman-teman. Waduh, ada yang nanya, bagaimana cara menjadi reseller? Halo. Nanti bisa langsung DM aja ya. Atau link ini aja ya. Oke, terima kasih. Bye. Udah mau habis. Bye-bye. Terima kasih. Selamat malam.